menampakkan dan merahasiakan sedekah itu dua-duanya diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam Al-Qur'an, in tubdus shadaqati au tukhfuha, baik kamu tampakkan sedekah itu atau kamu rahasiakan, semuanya Allah tahu dan semuanya Allah akan memberikan balasan. Sehingga tidak masalah ketika sedekah itu ditampakkan, terutama karena alasan tertentu. Misalnya karena alasan agar tidak dianggap, misalnya begini ya, ada orang yang dikenal kaya. Orang dikenal kaya ini diharapkan oleh masyarakat agar hartanya bisa sampai kepada mereka. Ketika orang ini tidak pernah menampakkan diri memberikan harta, itu bisa jadi memicu permusuhan dengan masyarakat, sehingga dianggap pelit, mungkin dianggap pelit, akhirnya dibenci masyarakat. Ketika berinteraksi tidak dihargai dan seterusnya. Tapi ketika sesekali waktu dia tampakkan dalam rangka menjaga hubungan silaturahmi atau menjaga hubungan kebaikan dengan masyarakat, maka tampakkan. Seperti misalnya sedekah bagi keluarga, itu dianjurkan untuk ditampakkan. Jadi Anda datang membawa sesuatu, diberikan kepada keluarga yang menerima. Tujuannya apa? Nyambung silaturahmi. Dan itu pahalanya lebih besar daripada dirahasiakan. Anda diam-diam transfer ke saudara atau kerabat, dia nggak tahu kalau uang itu adalah uang dari Anda. Maka tiba-tiba ketika dia menerima, ya santai saja. Atau Anda kirimi pulsa ke kerabat, dia nggak tahu kalau itu dari Anda, maka nggak ada respon apapun. Tapi kalau kemudian dikasih tahu, pulsanya sudah masuk belum? Saya tadi kirim 500.000. Ya, terus dia berterima kasih. Akhirnya makin akrab. Ketika ketemu makin akrab. Insya Allah itu lebih bagus. Maka dalam hal ini perlu dipertimbangkan. Memang pada asalnya sedekah rahasia itu lebih bagus, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah kelak di hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bimalihi fa akhfaha. Ada orang yang bersedekah dan dia rahasiakan sedekah itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Sampai tangan kirinya itu enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sehingga ketika dia sedekah rahasia begini, tangan kirinya disembunyikan. Wah, biar enggak tahu kan? Biar tangan kirinya enggak tahu ya sudah. Tapi kalau praktik di masyarakat kan enggak ya. Ada kotak infak lewat, tangan kirinya nutupi. Ah, ini tangan kiri tahu ini. Yang benar gimana nih? Tangan kirinya taruh belakang ya. Tentu bukan maknanya seperti itu. Tapi maknanya adalah dia sangat merahasiakan sedekahnya sampai orang lain enggak tahu. Contohnya apa, Pak? Misalnya membebaskan utang. Yang punya utang lupa. Terus kita sekalian pura-pura lupa. Nggak pernah ditagih gitu. Udah sekalian aja dia. Buat dia lupa, saya lupa. Sehingga kita sedekah rahasia. Nggak ada satupun orang yang tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Insya Allah itu pahalanya lebih besar. Dulu ada salah satu ulama tabi'in yang alul bait ya. Wallahu a'lam, mungkin namanya Muhammad Al-Hanafiyah, keturunan Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau termasuk orang yang sangat merahasiakan sedekahnya. Meskipun beliau tokoh agama, ulama besar, sampai para ulama atau sampai masyarakat di sekitarnya itu berkomentar, kunna nusayyidu walakinna nubakhilu. Kami menganggap beliau itu sayyid, pemimpin, imam, alul bait yang pintar dalam masalah agama, tapi kita anggap beliau ini pelit. Tapi kita nilai beliau ini pelit. Sampai akhirnya ketika beliau meninggal dunia, orang yang memandikan jenazahnya itu merasa keheranan. Kenapa? Ada bekas. Ada kapal di punggungnya. Loh, kenapa dia kok sampai punggungnya ngapal kayak gini? Ngapal itu kan berarti terlalu sering. Terlalu sering mengangkat beban berat mungkin. Akhirnya usut punya usut, ternyata beliau ini sering mengangkat beban. Sejak beliau meninggal,
fakir miskin yang ada di sekitarnya mulai kehilangan. Biasanya ada beras di depan rumah setiap pagi, atau ada makanan di depan rumah setiap pagi. Ini kok sudah nggak ada lagi. Akhirnya dihubung-hubungkan, oh ternyata beliau inilah pelakunya. Nah, itu salah satu di antara bentuk dan upaya dia merahasiakan amalnya, sampai menyebabkan beliau ini dinilai miring oleh masyarakat. Kita tidak melihat dari sisi yang kedua, tapi kita melihat dari sisi yang pertama, bagaimana semangat beliau merahasiakan amalnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Oh iya Ustaz, yang masalah utang itu mungkin suatu saat timbul rasa gelo gitu, apa itu masuk nggak ikhlas juga tuh Ustaz? Ya, kalau memang boleh saja orang yang punya piutang di tempat orang lain lalu dia nggak ikhlas, itu boleh. Saya sebenarnya nggak ikhlas ketika utangnya belum dibayar, sah-sah saja. Karena ketika harta kita di tangan orang lain dan kita merasa nggak ikhlas, itu boleh. Tapi kalau nggak ikhlas seperti ini, jangan diem, ngomong, tagih. Kalau nggak ikhlas diem, ya kasihan saudaranya. Niatnya tadi pengen ngiklasin aja Ustaz, tapi suatu saat pas lagi duduk-duduk, wah ya, itu lagi gelo gitu loh Ustaz. Kalau belum diucapkan ke pemilik utang, maka belum lazim. Sehingga misalnya begini, si A punya piutang di tempatnya si B. Lalu satu ketika si A ketika dapat duit, si A batin, sudahlah utangnya si B saya ikhlaskan. Hingga suatu ketika si A ini mengalami kekurangan. Lalu dia, waduh, kemarin kok ngomong kayak gitu, kok gelo ya, dia gelo, dia menyesal kenapa kemarin berkeinginan untuk membebaskan utang. Tapi belum sampai diucapkan kepada si B, maka itu masih menjadi tanggung jawab si B. Tapi kalau sudah diucapkan kepada si B, utangmu lunas, nggak usah dipikirkan. Kok besok ditagih? Nggak bisa, karena berarti ini sudah menjadi hibah atau sedekah yang sudah diserahkan. Baik Ustaz. Nah,